Selamat pagi, para sahabat Kristiani. Pagi hari ini saya ada sebagai berat ini sebenarnya. Tetapi kebenaran sesuatu hal yang saya merasa ingin saya suarakan lewat mimbar bebas saya ini, saya akan suarakan. Karena saya juga memang saya tidak punya mimbar untuk membicarakan firman Tuhan. Jadi saya sebenarnya sangat berterima kasih kepada Facebook, kepada YouTube, karena saya bisa bicara apa yang saya semangat tentang Tuhan, apa yang saya paham tentang Tuhan, apa yang saya ingin bicara tentang Tuhan. Jadi ini adalah mimbar bebas karena memang saya bicara kepada semua sahabat Kristiani, bukan kepada jemaat saya, karena saya nggak punya jemaat. Saya cuma jemaat, saya nggak punya jemaat. Saya jemaat salah satu gereja yang ada di Jakarta. Jadi saya sangat mencintai jemaat itu, mencintai Tuhan, dan juga mencintai para sahabat Kristiani. Jadi saya harus bicara apa yang saya paham, apa yang saya mengerti. Barangkali ada satu dua orang yang bisa terinspirasi, bisa terbangun, bisa mengambil satu sukacita atau kecintaan yang lebih kepada Tuhan. Nah, tapi pagi hari ini akan menjadi sesuatu hal yang melawan arah, melawan arus. Kenapa? Karena sebagai satu jemaat biasa berbicara tentang pemimpin gitu. Ya, berbicara tentang pemimpin di jemaat, semua jemaat. Karena saya bermula dari bagaimana saya merasa bangga kepada Rasul Paulus yang mengambil itu secara detail gitu ya. Nah, ini yang saya merasa terinspirasi. Kemudian saya juga terinspirasi dengan prihatin dengan kepemimpinan seorang Musa. Ya, Musa nabi pemimpin besar yang membawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Nah, apa yang saya mau bicara pagi ini adalah peringatan kepada para pemimpin, para pelayan, para pendeta di dalam kerajaan Tuhan. Kenapa saya peringatkan? Karena saya melihat para pendeta-pendeta senior tidak berpikir seperti Rasul Paulus berpikir. Para pendeta-pendeta senior tidak berpikir, tidak tidak memiliki rasa ketakutan seperti Rasul Paulus. Banyak pendeta di zaman ini ketika dia sudah di mimbar, dia sudah tidak peduli dia umur berapa, yang ada di jemaat umur berapa, siapa yang di jemaat. Di sana ada mungkin umurnya bapaknya, umurnya kakeknya, umurnya abangnya, tapi dia nggak peduli. Ketika seseorang yang diangkat pemimpin, pelayan, pendeta ada di mimbar,
Seolah dia udah menjadi seperti Tuhan yang punya kuasa. Bicara tidak ada lagi sopan santun. Bicara tidak ada lagi etika. Menganggap semua yang dia bicara adalah di bawah umurnya, di bawah derajatnya. Ini yang saya prihatin. Bagaimana pendeta-pendeta senior tidak memiliki ketakutan seperti Rasul Paulus memiliki ketakutan sewaktu dia menghantarkan Timotius memimpin satu jemaat. Itu buku Timotius ya. Sebenarnya itu pengajaran buat para pelayan. Timotius itu adalah satu buku khusus untuk pendeta muda. Rasul Paulus takut akan itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajar Timotius bersikap hormat kepada yang tua. Bersikap begini kepada jemaat. Lakukan semua itu dengan hormat, dengan rasa kasih. Itu ketakutan Paulus. Rasul Paulus. Saya melihat para pendeta senior sekarang tidak lagi mengajarkan apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada pendetanya. Sehingga pendeta-pendeta mudanya arogan. Berlaku sombong. Berlaku dia seolah menguasai segala, tanpa ada lagi rasa hormat, kata-kata yang punya etika, sikap yang punya etika. Bahasa badan ini pun bisa berbahasa sombong. Kesombongan bukan hanya dari mulut, dari mata, dari kata-kata, dari tubuh. Ini adalah penting memiliki etika. Rasul Paulus membuat satu buku khusus Timotius. Agar Timotius tahu bagaimana berperilaku. Agar Timotius mengerti sopan santun memimpin jemaat. Pemimpin muda harus memimpin jemaat, memimpin orang-orang jemaatnya yang di sana sudah lebih tua, lebih berumur, tetap punya rasa hormat. Karena sekali lagi, para pemimpin ini berasa kalau dia sudah pelayan, dia sudah pendeta, seolah dia merasa dia wakilnya Tuhan. Seolah dia paling rohani daripada jemaatnya. Ini yang membuat kekurang ajaran terjadi. Ini yang membuat tidak ada lagi sopan santun terhadap jemaat. Anda tahu nggak? Musa. Hebat gak Musa? Hebat. Musa punya kapasitas yang besar. Allah Bapa bertumbuh seorang Musa yang punya kapasitas besar, yang punya latar belakang yang bagus. Ditunggu untuk membawa bangsa Israel. Kenapa latar belakang yang bagus? Karena dia kan diangkat sama ratu ya. Kerajaan. Bertumbuh menjadi seorang pola pikir yang besar. Ya kan? Punya pendidikan. Nah, Allah tunggu seorang Musa untuk memimpin bangsanya dari Mesir ke Israel. Kenapa? Memang pemimpin itu harus punya kapasitas yang besar. Orang seperti saya, seperti yang lain mungkin tidak punya kemampuan untuk itu. Kita tidak punya kapasitas untuk memimpin jemaat, memimpin ribuan jemaat, memimpin puluhan gereja. Memang harus orang yang pintar. Harus orang yang punya wawasan yang luas. Harus orang yang berpendidikan. Harus orang yang punya manajemen yang bagus, yang memimpin jemaat. Dan Tuhan pakai itu. Tuhan pilih itu. Saya percaya semua pemimpin yang ada di jemaat, semua pemimpin yang diangkat di jemaat, itu adalah pilihan Tuhan. Saya percaya. Saya percaya itu. Tetapi saya prihatin karena memiliki pemahaman yang salah.
Ketika kita punya kapasitas besar dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kapasitas kita memimpin mengembangkan kerajaan Tuhan yang ada bersama dengan kita, itu bukan berarti kita ini bebas untuk tidak perlu untuk belajar, tidak perlu untuk berubah, tidak perlu untuk bertobat. Bertobat, memahami Tuhan, memiliki hati seperti Tuhan, itu adalah dua hal yang berbeda dengan kapasitas memimpin jemaat. Itu dua hal yang berbeda. Kita pernah nggak berpikir, kenapa ya? Kok Musa yang sudah ditunggu-tunggu oleh Allah, oleh Bapa, begitu lama untuk membawa bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Tapi kok tega ya Allah itu ya? Musa udah susah payah memimpin bangsa Israel, tapi kok Allah tega ya? Kenapa kok Musa sendiri nggak menikmati, nggak menginjakkan kaki ke tanah perjanjian itu? Kita pernah mikir nggak? Kita harus paham bahwa Allah Bapa akan memakai siapa saja yang Allah Bapa percaya dia bisa mengembangkan kerajaannya. Dia percaya kepada seseorang itu, kapasitas seseorang itu untuk mengatur anak-anaknya. Yang Allah percaya kepada seseorang itu punya kapasitas, kemampuan untuk membuat kerajaannya dan anak-anaknya teratur. Ya, Allah pakai itu. Allah pakai setiap orang yang melakukan itu. Kalau kita nggak memahami dua hal yang berbeda itu, banyak kan para pelayan pendeta, apa itu? Saya sudah berikan semua waktu saya untuk Tuhan, katanya. Ya, waktunya untuk Tuhan, tapi hatimu kau berikan enggak? Perilakumu kau berikan enggak? Kan kayak gitu. Kalau kita dengar, nggak ada yang salah. Pendeta bilang, kamu tidak pernah berubah, sama seperti bayi terus. Tapi kebanyakan pendeta juga nggak ada yang bertumbuh tuh. Kita kenal cara dia memperlakukan orang, bersikap kepada orang, melakukan bagaimana dia memahami satu sama lain. Nggak ada yang bertumbuh dari puluhan tahun. Emang kita nggak menilai juga. Semua orang menilai. Jadi bukan cuma jemaat yang perlu bertumbuh. Pendeta, pelayan pun perlu bertumbuh. Jangan nanti kita seperti banyak pelayan yang lain. Ada, saya tahu pelayan besar. Menumbuhkan di beberapa gereja. Ketika dia bicara kepada yang lain, orang lain seperti dari satu negara kan. Ya kan ada di Amerika nih. Bicara ke bawah. Wah, kalau dia bicara seperti pendeta-pendeta yang di negara yang lain seperti merasa itu suara Tuhan. Apa tuh? Tinggalin gereja yang dia itu juga. Dia buat gereja ditinggalin. Kenapa? Itu tadi. Tuhan memakai seseorang untuk menumbuhkan kerajaannya. Tapi itu nggak ada satu jaminan. Karena itu dua hal yang berbeda. Kapasitas, kemampuan manajemen memimpin, membangun, membesarkan jemaat, itu adalah hal yang berbeda dengan kerohanian, hubungan secara personal dengan Tuhan. Karena itu kita jangan pernah menganggap kita lebih rohani daripada jemaat. Bahwa kita memiliki kapasitas memimpin jemaat, iya. Kita tidak punya kemampuan apapun untuk mengubahkan hati seseorang. Ini saya ulangi. Apapun kapasitas kita tidak punya kemampuan apapun untuk mengubahkan seseorang. Kebanyakan kita berpikir, dia berubah karena saya. Nggak ada orang berubah karena manusia. Karena Tuhan sendiri pun orang nggak bisa berubah. Kalau bukan seseorang itu yang mau berubah di dalam Tuhan.
Jadi ini yang saya prihatin saya gitu ya. Pendeta-pendeta muda ini tidak mendapat, saya percaya mereka ini tidak mendapat pengajaran yang benar. Sebagaimana Rasul Paulus mengajar Timotius. Semua harus diajar dong. Ini saya melihat ini. Karena kita ini tidak bisa mengubahkan seseorang karena kita nggak punya kuasa. Semua kita hanya bisa membangun semangat, membangun satu sikap hati yang benar, sikap hati yang baik untuk membuat orang bisa melihat Tuhan dengan lebih baik. Sehingga dia akan datang kepada Tuhan dengan seluruh hatinya. Jadi ini semua saya lihat para pendeta, bahkan di pendeta manapun itu, dengan jubahnya merasa dia sudah cukup. Emang hidup kekristenan itu hanya untuk jubah? Kan enggak dong. Emang kekristenan itu hanya untuk puasa, memimpin satu jemaat, memimpin satu grup? Itu bukan kekristenan. Kekristenan itu adalah bagaimana kita memiliki hati Tuhan. Berperilaku seperti apa yang diajarkan Tuhan. Bukan menguasai orang. Lagi-lagi saya bilang, hati-hati dengan keinginan mau menguasai. Memiliki perasaan berkuasa. Merasakan, wah saya bisa. Hati-hati. Ini akan bisa memberikan kita sombong. Orang sombong merasa udah top ya, artinya nggak belajar lagi. Saya ragu karena orang-orang sudah merasa top, akhirnya sudah tidak lagi belajar. Jadi ini saya secara pribadi sangat prihatin melihat pendeta-pendeta muda yang tidak mendapatkan pengajaran sebagaimana Rasul Paulus mengajar pendeta-pendeta mudanya. Selamat pagi, saya mencintai jemaat, saya mencintai semua orang. Saya bicara ini tidak wajar, tidak layak, tapi saya harus bicara ini. Agar jangan sampai suatu saat ada orang yang bilang, gak ada yang mengingatkan, gak ada yang memperingatkan. Saya tidak memperingatkan siapa-siapa, tapi Facebook, YouTube saya menyatakan bahwa Manik Sahabat Kristiani melihat ada sesuatu hal yang tidak pantas dilakukan oleh para pendeta, pelayan, pemimpin muda. Yang menghilangkan sopan santun, bahasa yang elok, sikap yang elok, yang bagaimana Paulus mengajarkan itu. Ya, kita kan belajar dari buku Paulus. Saya bilang, memang kita harus belajar, ada 4 buku yang menjadi dasar. Tapi kita bisa belajar dari buku siapa aja. Nah, Paulus ini adalah memberikan kita contoh kepada pendeta-pendeta senior, agar tidak mudah, tidak seolah menggampangkan, mengangkat tanpa memberikan satu pengajaran kepada orang melakukan tugasnya. Jadi selamat pagi untuk semua kita, saya sama Anda semua, kita semua sederajat, saudara di dalam Kristus. Kita semua adalah adik daripada Yesus karena kakak sulung kita kan, saudara sulung kita Yesus. Saya tidak punya kapasitas seperti Anda, saya akuin karena saya memang tidak punya kemampuan untuk itu. Saya menghormati Anda, saya ikut aturan Anda siapapun itu. Dan saya menghormati semua teman-teman saya, pendeta-pendeta di semua gereja yang ada. Dan ini adalah bentuk daripada ingat gitu ya. ingat gitu. Bahwa kita pun, kalaupun kita pendeta, pemimpin besar, kita harus bisa pilah bahwa kita memang pemimpin besar. Puji Tuhan, amin, haleluya, karena Tuhan berikan kita dari lahir atau dari keluarga memberikan kita kemampuan, punya kapasitas besar. Tetapi jangan lupa
Tuhan maunya hati kita. Maunya Tuhan itu hati kita, bukan kemampuan kita, bukan kapasitas kita. Tuhan hanya ingin hati kita. Jadi kita harus persembahkan terus hati kita sebagai anak Tuhan. Bukan sebagai pemimpin jemaat, bukan sebagai pendeta. Kita harus persembahkan hati kita kepada Tuhan sebagai anak Tuhan. Sebagai saudara dari Yesus. Jadi bukan seperti pemimpin besar. Saya persembahkan hati saya sebagai pemimpin. Tidak ada kesuksesan di dalam kerajaan Tuhan. Yang ada adalah kerendahan hati, kasih. Bahwa itu hanya bagian dari hal lain. Sama seperti kalau saya ini punya anak 5. Ketika saya pergi kemana, saya kan kasih satu orang teker. Teker ya, kamu ini. Tapi apakah itu berkuasa dengan yang saudara yang lain? Enggak boleh. Kan kayak gitu. Dia harus terus memberikan hatinya sebagai kakak, sebagai saudara daripada saudara-saudaranya. Jadi, sahabat Kristiani, pagi hari ini saya suarakan ini. Barangkali ada di jemaat ujung Indonesia yang dengar, yang bisa memahami itu, yang mungkin setuju dengan itu, bahwa kalau Paulus bilang menegur setiap orang yang tidak dewasa dalam kerohanian, maksudnya nggak ada pertumbuhan, stuck gitu loh, kayak bayi terus gitu. Maksudnya kayak udah seperti itu terus gitu. Mungkin kita terpesona dengan jubah kita, sehingga kita tidak lagi mengajar hati kita. Tidak lagi membuat hati kita untuk terus semakin memiliki hati seperti Tuhan. Jadi kita semua, kita harus terus bertumbuh, terus bertumbuh dan bertumbuh, lebih baik, lebih mirip seperti Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Kenapa? Jadi terima kasih. Selamat pagi sahabat Kristiani. Tuhan Yesus memberkati. Maaf kalau ini terlalu keras, nggak ada layak, memang nggak layak. Karena memang seorang jemaat, tapi saya kan nggak jemaat, di konteks ini saya nggak jemaat siapa-siapa. Yang punya mimbar saya. Jadi ini tidak berlaku untuk pemimpin jemaat saya, ini tidak berlaku kepada siapapun. Ini berlaku kepada siapa saja yang mendengar, itu aja. Jadi, terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari sahabat Kristiani mengucapkan selamat beraktivitas. Amen.